Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, sahibul musibah, keluarga besar Bapak Anang. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak Bambang Wen beserta jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun insya Allah hadirnya kita di majelis ini kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia. Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat yang agung, yaitu nikmat sehat. Sehat bukan hanya sehat badan, namun alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat rohani kita. Sehingga dengan sehatnya badan ditambah rohani kita alhamdulillah masih diringankan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menggerakkan tekad niat hati kita untuk beramal soleh. Karena banyak di luar sana orang yang sehat badannya, masih muda, kuat, namun ketika tidak mendapatkan nikmat rohani, nikmat iman, maka tetap akan sulit, susah untuk beramal soleh. Sebaliknya banyak saudara kita di luar sana yang diberikan nikmat ruhani, ingin sholat, bahkan sholat berjamaah, ingin mengaji, bahkan kelak di bulan Ramadan ingin sama-sama berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, namun ketika Allah belum berikan nikmat sehat badan, maka mereka harus berbaring sakit di rumah sakit. Maka dengan kita ini memperbanyak bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tambahkan kedua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat sehat badan dan sehat rohani kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya, di dalam golongan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya, menghidupkan tuntunannya hingga ajal menjemput kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam munasabah yang mulia ini
Izinkan saya memulai dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, kafa bil mauti mau'idun, yang artinya cukuplah bagi kita bahwa kematian itu menjadi nasihat untuk segalanya. Maka ketika Allah telah panggil salah satu saudara kita, istri dari Al-Fadil Bapak Anang, maka ini sebetulnya menjadi nasihat bagi kita. Nasihat yang tak perlu dengan kata-kata, nasihat yang tidak perlu dengan busa air liur kita. Namun ini adalah nasihat yang paling sempurna untuk orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal, yang senantiasa mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktsiru hadimul ladzat, memperbanyaklah mengingat-ingat pemutus dari kenikmatan, dari kelalaian, yaitu apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Karena dalam Al-Quran tegas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walikulli ummatin ajal, setiap umat, setiap insan itu pasti memiliki ajalnya sendiri-sendiri. Cepat lambat pasti ajal akan menemui diri kita. Kita bisa melihat di sekeliling kita banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan sehat, senang, tertawa, bahagia, keluar mengendarai motornya, keluar mengendarai mobilnya. Namun ternyata dia pulang tidak dengan mobil atau motornya, namun pulang dengan keranda yang membawanya. Berapa banyak orang yang ketika keluar rumah bisa makai pakaian sendiri, melepas pakaian sendiri, namun ketika dia pulang, orang lain yang melepaskan pakaiannya, keluarganya yang melepaskan dan yang memakaikan kain yang terakhir bagi dirinya, yaitu kain kafan. Berapa banyak orang yang ketika malam hari tertawa bahagia, namun ketika subuh hari sudah terbujur kaku diumumkan di masjid-masjid. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukuplah kematian ini menjadi nasihat yang terbaik bagi kita. Karena ketika kita yakin bahwa kita ini akan meninggal, pasti kita akan mempersiapkan bekal yang terbaik ketika kita akan meninggal. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan tempat ujian bagi kita, yaitu apa? Dunia. Dunia berasal dari bahasa Arab. Ketika kita memahami maknanya saja, kita sudah merasa bahwa dunia ini adalah tempat sementara, tempat kita diuji, tempat kita menentukan nasib kita mulia atau justru malah sengsara di akhirat sana. Ad-dunya setidaknya secara bahasa memiliki tiga makna. Yang pertama, ad-dunya maknahu daniun, yaitu apa? Tempat yang rendah. Secara geografis dunia itu lebih rendah dari langit. Secara geografis dunia itu letaknya lebih rendah daripada akhirat atau surga dan neraka. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzi anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit, maka enggak perlu menurunkan dari atas, karena turun pasti dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita hidup atau sedang berada di tempat yang lebih rendah, pasti pandangan kita terbatas.
Contohnya kita tinggal di apartemen yang paling bawah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di belakang gedung di depan kita. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita. Sebaliknya, ketika kita berada di tempat yang paling atas, paling tinggi, maka pandangan kita jauh lebih luas, jauh dari pada posisi kita ketika berada di tempat yang lebih rendah. Maka dunia pun sama, karena pada hakikatnya tempat yang rendah penuh keterbatasan, maka di dunia ini pun sama, kita itu penuh keterbatasan. Kalau contohnya kita pengen makan terlalu banyak tanpa dibatasi, pasti akan membahayakan. Kita terlalu banyak tertawa, malah juga akan menjadikan hati ini hampa, kosong, tidak bahagia. Contohnya kita tidak sibuk mengejar dunia, malah justru kita tidak akan mendapatkannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini akbaru hammina, tujuan paling besar kita. Karena dari segi tempatnya saja sudah penuh keterbatasan, pasti ini bukan tempat yang paling tinggi, atau cita-cita bukan cita-cita yang paling tinggi. Kemudian wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai ilmu atau sesuatu yang kita ketahui tanpa mengetahui akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang beriman, dia akan jauh cita-citanya mulia di akhirat sana. Insya Allah kalau orang itu mulia di akhirat, di dunia pun akan mulia. Ketika seorang bahagia di akhirat, maka dunianya pun akan ikut bahagia. Sebaliknya, kalau kita fokus hanya mengejar dunia, hanya mengejar bahagia dunia, sehingga menghalalkan segala cara, sudah pasti tidak akan mendapatkan dua-duanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itu yang pertama, dunia secara geografis tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu pasti penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, dunia ini maknahu adalah lirukhsati waktihi, yaitu waktu yang singkat. Karena sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, pasti kita akan diberhentikan atau kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang dunia itu secara bahasa maknanya tempat waktu yang cepat. Maka dalam surah As-Sajdah disebutkan satu malamnya, satu harinya di akhirat sama seperti 1000 harinya, 1000 tahunnya di dunia. Maka kalau misalnya ada orang menjual akhiratnya hanya karena dunia yang sesaat, pasti ruginya berkali-kali lipat. Karena ketika kita merana saja satu hari di akhirat, sama saja kita merana di dunia 1000 tahun. Bayangkan betapa lamanya. Sebaliknya, kalau kita bahagia di akhirat satu hari saja, itu sudah sama seperti kita berbahagia di dunia selama 1000 tahun. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu makna yang kedua. Yang ketiga adalah maknahu dani'ah, yaitu sesuatu yang hina. Karena di dunia ini kalau tanpa aturan agama, semuanya akan malah justru menghinakan. Kita bisa melihat di akhir-akhir ini ada yang sedang viral, seorang pejabat yang kaya raya memiliki anak yang masya Allah sehat dan lain sebagainya. Namun yang seharusnya anak itu menurut filosofi Jawa itu mendem jero nyunggi dhuwur.
Namun ketika tidak ada agama pada anaknya, berbuat sesuatu yang tidak baik sehingga menyebabkan aib ayahnya sendiri terbongkar oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka hal ini menegaskan bahwa apa yang kita idolakan di dunia ternyata kalau tanpa aturan agama, tidak sesuai dengan aturan agama, hanya akan menyia-nyiakan hidup kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka semoga almarhumah ini betul-betul husnul khatimah, diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang mulia, dan kematiannya atau wafatnya ini menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita semakin semangat dalam beribadah, semakin takut untuk melakukan kemaksiatan walaupun itu hanya di hati kecil kita yang tidak ada satupun orang yang mengetahui. Karena dengan hal ini terutama putra-putrinya, anak-anaknya, keturunannya solihah, dzurriyyahnya yang solihah, ketika mampu meneruskan kebaikan-kebaikan almarhumah, maka insya Allah pahala beliau akan tetap mengalir walaupun nyawa sudah atau walaupun sudah meninggal, namun pahala dari dzurriyyah yang solih-solihah itu akan terus bisa mengalir, karena itulah yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, bulan yang penuh berkah, bulan yang setiap amal soleh di dalamnya dilipat gandakan berkali-kali dibanding ibadah ya di bulan yang lainnya. Maka apalagi kalau sedekah jariyah, otomatis akan semakin mengalir lebih deras berkali lipat pahalanya. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Apa yang diajarkan oleh almarhumah kepada anak-anaknya, ajarkan kepada cucu-cucunya. Apa yang cucunya sudah ajarkan lagi ke buyutnya dan seterusnya. Maka inilah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun itu hanya 1 huruf alif, walaupun itu hanya 1 huruf ba. Syukur-syukur Al-Fatihah yang setiap hari kita gunakan untuk sholat kurang lebih 17 kali dalam sholat fardu kita, belum lagi sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika keduanya sudah meninggal. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali lagi ke temanya, kafa bil mauti mau'idun, cukuplah kematian ini menjadi nasihat. Ternyata hal ini telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seseorang yang Ibu almarhumah Ibu Umniyah Nuraini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang sahabat yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini wa aujis, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat yang singkat, namun nasihatnya ini menyeluruh, komplit ya, sempurna, namun singkat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati yang pertama, idza kumta ila sholatika fasolli muwaddi', yang artinya ketika engkau ingin mendirikan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholat ini yang terakhir bagi kita.
Seakan-akan setelah sholat ini kita tidak memiliki kesempatan sholat yang lainnya, atau kita akan meninggal. Maka ternyata nasihat meninggal itu diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang sahabat itu akan melaksanakan mendirikan sholat. Karena kita bisa bayangkan ketika seseorang itu mendapatkan kabar kalau nanti dia akan meninggal, pasti dia akan sholat dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika sholat berjamaah, imamnya sudah salam, dia masih sujud nih, karena saking takutnya nanti mau meninggal. Maka inilah yang seharusnya kita praktekkan. Ketika mau sedekah, biasanya nafsu kita mengatakan jangan sedekah. Kalau mau sedekah, sedekah sedikit saja. Mau sholat, sholat yang cepat saja. Mau puasa, yang penting menahan lapar dan dahaga. Itu nafsu kita. Namun ketika kita ingat bahwa andaikan ini yang terakhir bagi kita, pasti kita akan berusaha semaksimalnya. Bahkan yang tadinya ngantuk gak jadi ngantuk, yang tadinya malas gak jadi malas, yang tadi sakit pun mungkin kalau tahu kalau nanti mau meninggal, tiba-tiba langsung sembuh nih. Langsung bangun dari tempat tidurnya, langsung sholat dan ibadah yang lainnya. Maka begitu pula kita, Ramadan yang penuh berkah, tamu yang agung membawa penuh keberkahan bagi kita yang akan datang, tinggal menghitung hari ini. Hendaknya kita pun sama. Ketika kita berpuasa pada siang harinya, qiyamul lail pada malamnya, kita andaikan bahwa ibadah tersebut ibadah yang terakhir bagi kita, sehingga kita ini akan betul-betul maksimal. Namun kalau kita besok masih ada Ramadan hari yang kedua, besok ada Ramadan yang ketiga sampai yang seterusnya. Bahkan kalau orang itu tulal amal, panjang angan-angannya, insya Allah masih bisa nanti tahun depan. Sudah pasti ibadah Ramadan saat itu hanya akan biasa-biasa saja, atau bahkan banyak kekurangannya, banyak malas-malasnya. Wal iyadu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka lalu bagaimana agar kita ini bisa mempersiapkan perjalanan yang paling jauh? Karena perjalanan yang paling jauh sesungguhnya bukanlah perjalanan ke luar negeri, bukan perjalanan ke Amerika, ke Australia atau ke Arab Saudi. Namun perjalanan yang paling jauh yang sesungguhnya adalah ketika kematian. Karena buktinya ketika orang itu telah meninggal, baru 1 detik atau 1 menit saja, kira-kira bisa kembali lagi atau tidak? Tentu tidak. Namun kalau kita ke Amerika, ke Australia, ke Arab Saudi, kita pergi jauh ke sana, walaupun ditempuh berhari-hari contohnya, namun kita masih ada kesempatan untuk kembali. Namun kalau misalnya kita ini atau seseorang itu meninggal, walaupun baru 1 menit, pasti tidak akan pernah bisa kembali. Itulah makna perjalanan yang paling jauh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kalau kita ingin bepergian, sudah tentu kita ini harus untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelang ajalnya, beliau itu menangis. Bahkan Abu Hurairah sampai para sahabat terheran, kok sahabat Nabi yang hafal hadis paling banyak itu malah menangis sedih. Ditanya apakah beliau ini sedih karena meninggalkan dunia, maka kemudian Abu Hurairah menjawab, la abki ala dunyakum hadhihi, yang artinya sesungguhnya aku tidak menangis karena aku ingin meninggalkan dunia ini.
walakinni abki ala bu'di safari wa qillatu zadi. Namun aku menangis karena aku membayangkan perjalanan yang begitu jauh setelah ini, sedangkan aku merasa bekal yang aku bawa masih sangat sedikit. Apalagi kita ya kan, sudah sedikit belum tentu diterima. Maka sudah tentu kita seharusnya untuk lebih semangat lagi mempersiapkan bekal tersebut, sehingga kita ini mendapatkan kemuliaan di kehidupan yang jauh lebih panjang setelah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Maka kalau kita ini mau pergi ke Mekah contohnya untuk umroh atau haji, pasti kita akan bertanya kepada orang yang telah atau yang pernah pergi haji atau umroh ya. Atau kita pengen ke Jakarta, bekal apa yang perlu kita bawa? Pasti kita akan bertanya kepada orang yang pernah pergi ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang jauh ini ya? Bertanya kepada siapa kita ini? Apakah bertanya kepada ahli kubur? Ya, tentu tidak nih, karena nanti kalau dijawab malah menakutkan ya, malah takut. Maka kita menjawab atau tahu apa bekal yang harus kita bawa sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam Al-Qur'an dan juga dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan Rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Kembalikan kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, agar aku memiliki kesempatan lagi untuk bisa beramal soleh. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, tidaklah demikian. Artinya tidak akan pernah terjadi engkau bisa kembali lagi, karena hidup hanya sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha fi barzah. Yaitu apa? Itu hanya perkataan mereka di alam barzah. Jadi perkataan yang sia-sia, tidak ada artinya. Maka mumpung kita ini masih hidup, hendaknya kita itu berlomba-lomba untuk beramal soleh. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya, famshu fil ardi famshu fi manakibiha, ketika kita melihat hal-hal dunia atau mengejar dunia, cukup berjalan. Akan tetapi ketika amal soleh, dalam surah Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Artinya kalau kita dalam urusan dunia itu seharusnya jalan, berarti kalau urusan akhirat kita harus berlari, harus lebih cepat. Apalagi kalau dalam urusan bertaubat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasari'u ila maghfiratin. Wah, ini lebih cepat lagi. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ini kayaknya protes suruh cepat-cepat selesai nggih kayaknya. Sabiqu berlomba-lombalah. Kalau dalam urusan taubat kita harus berlomba. Dalam urusan ibadah harus cepat-cepat. Dan dalam urusan dunia harus secukupnya, sewajarnya, halalan thayyiban. Jangan malah dibalik-balik. Maka itu yang pertama, bahwa ketika kita ini ya ingin mempersiapkan
bekal menuju kehidupan setelah mati nanti, maka kita terus bersegera dalam beramal soleh. Bahkan kita ini dalam beramal soleh pun harus ada paksaan. Karena mau berbuat maksiat saja kita dipaksa, kita berkorban, kita capek, kita mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Apalagi kalau mau untuk kebaikan sudah harus tentu siap untuk dipaksa. Dan insya Allah kalau sudah dipaksa akan terbiasa. Setelah terbiasa menjadi sebuah karakter sifat yang ada pada dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam surah Al-Mu'minun, kalau ini dalam surah Al-Munafikun ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum. Bersedekahlah atas apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Ketika orang-orang itu mendapati ajalnya, apalagi orang-orang yang tidak pernah beramal soleh, tidak pernah bersedekah, mereka berkata, ya Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Wahai Robku, andaikan atau tolonglah aku ditunda sebentar saja kematianku. Ajalnya qarib, sebentar. Akan tetapi untuk apa mereka ingin hidup lagi sebentar? Fa'as-soddaqo wa akum minas solihin. Ingin bersedekah dan juga ingin menjadi orang yang soleh. Sekarang kita ini berat untuk menjadi orang yang soleh. Kita lebih senang disebut sebagai gelarnya presiden, gelarnya profesor, doktor. Namun kita tidak biasa-biasa saja dalam mendapatkan predikat orang yang soleh. Waliyadu billah. Maka seharusnya ketika kita aja senang, bangga, atau bahkan berusaha dengan seluruh daya upaya untuk mendapatkan gelar doktor, profesor, mendapatkan jabatan gubernur, bupati, presiden, seharusnya kita lebih lagi berjuang, berkorban untuk mendapatkan predikat soleh tadi. Itu yang kedua, bersedekah dan beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya dalam Quran surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qila dukhulul jannah. Qila dukhulu al-jannah, yang artinya masuklah ke dalam syurga. Maka hal ini menjadi kabar gembira. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Orang-orang yang meninggal itu ketika mendapatkan balasan syurga, mereka ini berangan-angan, ya Allah, andaikan kaumku, andaikan orang-orang yang tidak beramal soleh itu tahu, pasti mereka akan beramal soleh untuk mendapatkan syurga. Maka ini kan kisahnya kisah seorang yang soleh di zaman Bani Israel. Ketika itu dia beramal soleh, namun orang-orang atau kaumnya itu memusuhinya, bahkan sampai membunuh orang tadi. Orang yang terbunuh ini orang yang soleh, ketika mati, meninggal, malah justru mendapatkan kabar gembira, mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga. Andaikan dia bisa hidup, dia ingin berkata, mengabarkan kepada orang-orang yang telah membunuhnya, orang-orang yang telah berbuat zalim, tidak mau beriman tadi, wahai orang yang tidak beriman, orang yang berdosa, andaikan tahu balasannya, pasti mereka tidak akan berani untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang terakhir dalam surah As-Sajadah,
di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Di akhirat kelak orang-orang yang ahli maksiat ini kepalanya menunduk senunduk-nunduknya, tidak berani, malu dan takut, mau menghadap ke depan saja sudah takut. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Mereka mengatakan, ya Robku, pada hari ini aku betul-betul mendengar apa yang engkau firmankan itu benar, mendengar apa yang didawuhkan Nabi SAW itu benar. Wa absorna, kita melihat dengan mata kepalanya mereka sendiri apa balasan bagi orang-orang yang berdosa. Ternyata neraka yang begitu mengerikan, benar, melihat kemudian mendengar. Wasami'na, ya, farji'na na'mal solihan. Mereka berharap untuk bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Akan tetapi lagi-lagi semuanya hanya angan-angan yang sia-sia, tidak ada artinya. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini ketika sudah mendengar apa yang diinginkan orang yang telah meninggal, seharusnya kita mengambil pelajaran, sehingga jangan sampai kita nanti ketika meninggal, apalagi meninggal ini kan tidak urut tua, ya, tidak urut umur. Buktinya yang lebih muda pun banyak yang meninggal duluan. Kemudian meninggal juga tidak urut sakit, ya. Orang yang sakit kemungkinan meninggal duluan ini tidak ada rumusnya. Banyak orang yang sakit malah justru dia masih diberi umur yang lebih panjang. Sebaliknya banyak orang yang sehat malah justru meninggal duluan. Maka hal ini menegaskan kepada kita bahwa mati atau meninggal ini tidak ada yang tahu. Maka marilah kita sama-sama mempersiapkan. Kemudian yang terakhir, yaitu Nabi SAW ketika menjelang bulan Ramadan, ketika akan naik mimbar, beliau mengatakan amin. Yang kedua mengatakan amin, dan yang ketiga amin. Maka dikisahkan atau diriwayatkan oleh Yasir, ya, Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang keluarganya semuanya dibunuh karena mempertahankan imannya. Ayahnya, ibunya Sumayyah yang menjadi seorang syahidah pertama, wanita yang meninggal syahid pertama, ibunya dari Ammar bin Yasir. Adik-adiknya, bahkan adiknya yang masih kecil balita pun ikut dibunuh. Maka dalam kisah riwayat hadis ini, Ammar bin Yasir meriwayatkan ketika itu Nabi SAW naik mimbar, namun berbeda dari hari-hari biasanya dengan mengatakan amin. Maka kemudian setelah selesai khutbah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari amin-amin ini? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama adalah syaqiya abdun liman adraka Ramadan walam yughfarlah, yang artinya celakalah orang yang telah Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun ketika bulan Ramadan telah lewat, telah dia lalui, dosa-dosanya belum diampuni, waliyadu billah. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita bahas, syaqiya abdun liman adraka walidayhi au ahaduhuma walam yudkhilhu al-jannah. Celakalah orang yang dipertemukan, diberikan kesempatan, masih bisa melihat
atau hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, namun kedua orang tuanya tidak menjadi sebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga, maka orang yang seperti ini juga celaka. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lalu bagaimana dengan kedua orang tua kita yang sudah meninggal contohnya? Maka apakah kesempatan itu tidak ada lagi? Jawabannya ada. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, halli birru walidayya an aburrabihima ba'da mautihima." Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka atau keduanya telah tiada? Maka Nabi SAW tegas menjawab, "Na'am, iya, masih ada." Dengan apa? Yang pertama adalah as-sholatu alaihima. Sholat secara bahasa mendoakan. Atau yang ketiga baru meninggal kita ikut mensolatkan. Kalau sudah dimakamkan, maka kita senantiasa mendoakan setiap hari, syukur-syukur setiap sholat. Maka itulah bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk ketika anak-anaknya, cucu-cucunya itu menjadi anak yang soleh dan solihah, itu sudah menjadi salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang terbaik. Gak harus kita ini hafal Al-Quran, gak harus kita ini haji berkali-kali, atau gak harus kita semampu kita, minimal menjadi anak yang solih dan solihah, itu sudah salah satu bentuk berbakti yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Karena ada kisah seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan derajat surga yang lebih tinggi dibanding amal-amalnya. Sampai-sampai orang tersebut heran, bertanya kepada malaikat penjaga surga, "Wahai malaikat, mengapa kok aku mendapatkan surga yang lebih mulia, namun aku merasa amalan aku dulu biasa-biasa saja?" Maka jawabannya, itu adalah berkat, atau itu adalah sebab dari anak cucu keturunanmu yang soleh dan solehah, senantiasa mendoakan, senantiasa memohonkan ampun. Cukup dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya, itu saja sudah cukup. Syukur-syukur warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka sebaliknya, ada orang yang sudah akan masuk surga, sholatnya baik, puasanya sempurna, setiap saat ikut pengajian, namun anaknya diterlantarkan, tidak diberikan bekal agama. Maka ketika orang tuanya akan masuk surga, anaknya protes, "Ya Allah, aku rela masuk neraka karena aku suka minum-minum, aku suka berzina, aku suka berbuat dosa ini dan itu. Namun aku tidak rela kalau orang tuaku tidak ikut bertanggung jawab. Karena selama hidupnya aku minum-minuman, dibiarkan saja. Aku tidak puasa, juga tidak diingatkan. Aku tidak bisa sholat, tidak pernah diajari. Malah sibuk dengan ibadah sendiri, sibuk datang ke pengajian. Wal'iyadu billah." Maka anak yang tidak soleh dan soliyah, yang ahli maksiat, itu bentuk dari durhaka, sudah termasuk bentuk dari durhaka kepada orang tua. Karena orang tuanya yang akan masuk surga malah gak jadi, karena akibat ulah anaknya selama di dunia. Maka itu yang kedua. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Amin syakiya abdun liman dzukirta ismak." Celakalah bagi orang yang ketika disebutkan namamu, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, walam yusolli alaik, namun dia tidak bersolawat kepadamu.
Maka ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, hendaknya kita bersolawat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itu beberapa poin yang bisa kita renungi bersama dalam munasabah yang mulia ini. Yang pertama adalah kematian seseorang sesungguhnya sudah cukup menjadi nasihat yang paling sempurna bagi kita untuk lebih semangat beribadah, lebih semangat untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Dan yang kedua, setiap orang yang meninggal, orang yang hidup pasti akan mati. Baik tua maupun muda, sehat ataupun sakit, pasti akan mati atau meninggal. Maka perjalanan yang paling jauh ini hendaknya dipersiapkan dengan bekal yang sebaik-baiknya, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan. Yang pertama, orang yang meninggal banyak yang pengen hidup lagi untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal banyak yang pengen hidup lagi untuk bersedekah. Bahkan Nabi SAW menegaskan, innas sodaqota la tudfi'u an ahliya harrul kubur, yang artinya sesungguhnya sedekah itu mampu memadamkan api siksa kubur bagi orang yang senantiasa bersedekah. Apalagi sedekah menurut Nabi SAW itu kan tabassumuka fi wajhi akhika sodakos. Kalau kita belum mampu dengan harta, ya minimal ketika berjumpa dengan sesama saudara kita dengan senyuman. Yang penting jangan senyum sendiri, nanti dikiranya orang gila. Kemudian yang ketiga, sama ingin beramal soleh. Dan yang keempat, bahwa orang soleh ini ingin mengabarkan balasan bagi orang-orang yang beramal soleh itu sungguh sangat mulia, sangat besar. Maka dia ingin mengabarkan orang-orang yang ahli maksiat, pasti mereka akan menyesal kalau misalnya terus dengan kemaksiatan. Dan yang terakhir yaitu mengenai Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan sampai ketika sudah diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan kita menyia-nyiakannya. Kemudian jangan sampai kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan orang tua kita, ataupun sudah tidak ada, maka kesempatan untuk berbakti kepada mereka masih tetap ada dengan as-sholatu alaihima, sholat, mendoakan keduanya, as-shodaqotu lahuma, yaitu bersedekah atas nama kedua orang tua kita, dan menjalin tali silaturahmi terhadap kerabat dekat orang tua kita dan juga teman-teman dekat orang tua kita. Maka ini penting bagi kita untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi kerabat dekat orang tua kita. Walaupun di zaman yang penuh dengan kemudahan, bisa kita telepon-teleponan atau video call tanpa perlu untuk berziarah. Namun tetap beda hasilnya ketika kita silaturahmi ke rumahnya saudara kita dengan hanya sekedar sebatas silaturahmi di HP. Tidak salah, namun kurang baik. Kemudian yang terakhir, celaka orang yang bila disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun dia enggan untuk bersolawat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alayya wahidatan shallallahu alaihi ashron. Sholawat ini kan artinya mendoakan. Barang siapa yang bersolawat atau mendoakanku satu kali saja, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Malaikat akan mendoakan kepada dirinya sebanyak 10 kali lipat.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terus meningkatkan amal soleh kita dan diberikan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Sebagaimana almarhumah, insyaallah almarhumah ini adalah almarhumah yang husnul khotimah, karena kita sering menjumpai beliau dalam pengajian atau majelis ilmu yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.